Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Toksikologi Lingkungan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai klasifikasi xenobiotik berdasarkan sifat kimia fisika. Xenobiotik berdasarkan sifat kimia fisika terbagi menjadi 5, yaitu korosif, radioaktif, evaporatif, eksplosif, dan reaktif. Di slide selanjutnya akan dijelaskan masing-masing mengenai pengertian, contoh, dan dampak dari masing-masing klasifikasi xenobiotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada yang pertama itu ada korosif. Pengertian korosif itu yaitu sifat suatu substansi yang dapat menyebabkan benda lain hancur atau memperoleh dampak negatif. Lalu, contoh dari zat korosif itu di antara lain adalah asam sulfat, asam klorida, asam asetat, asam sitrat, amonium hidroksida, asam nitrat, kalium hidroksida, fenol, dan juga natrium hidroksida. Lalu dampak terhadap lingkungannya salah satunya yaitu asam klorida yang sangat pekat dapat membentuk kabut asap yang dapat mengganggu penglihatan. Lalu ada dampak terhadap makhluk hidup. Jika terkena cairan atau zat yang mengandung korosif, itu dapat menyebabkan luka bakar. Dan juga paparan dengan aerosol asam pada konsentrasi tinggi akan menyebabkan iritasi mata, saluran pernapasan, dan membran mukosa yang parah. Perkenalkan, nama Alda, saya akan menjelaskan tentang radioaktif. Radioaktif merupakan suatu unsur yang tiba-tiba memancarkan radiasinya. Biasanya unsur yang termasuk dalam radioaktif ini adalah unsur yang punya nomor atom di atas 83 seperti uranium dengan nomor atom 82. Radiasi memiliki sifat yang tidak sama sehingga untuk menentukan keberadaan baik jenis serta jumlah radiasinya adalah menggunakan cara teknik yang khas untuk masing-masing jenis radiasi. Next slide adalah jenis-jenis radiasi. Jenis-jenis radiasi ada 3 yaitu alfa, beta, dan gamma. Di slide ini bisa dibaca dengan sesama ciri-ciri dari jenis-jenis radioaktif ini. Selanjutnya adalah dampak radioaktif. Dampak radioaktif yaitu dari pembuangan limbah radioaktif yang ditimbulkan yang tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan kepada lingkungan dan kesehatan manusia tersebut. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baiklah, perkenalkan nama saya Asnan Habib Morganov. Saya akan menjelaskan tentang materi evaporatif. Evaporatif adalah fenomena turunnya temperatur saat terjadinya evaporasi, yaitu perubahan fasa dari cairan menjadi gas atau uap. Contoh evaporatif, pembentukan awan. Dampak evaporatif. Dampak evaporasi yang semakin besar pada musim kemarau adalah penguapan yang tinggi, sementara curah hujan rendah, menyebabkan berkurangnya air permukaan sungai, danau atau waduk, serta air tanah atau sumur, dan membuat terjadinya kekeringan.
gas atau campurannya yang apabila dipilih suatu aksi berupa panas, benturan gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat lain yang lebih stabil, yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas, dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat amat singkat, disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi. Kedua, komposisi kimia bahan peledak. Berdasarkan komposisi kimia bahan peledak dapat diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, senyawa tunggal yang terdiri dari satu macam senyawa saja yang merupakan bahan peledak. Senyawa ini terbagi dua kelompok, yaitu senyawa anorganik dan senyawa organik. Yang kedua, campuran yang merupakan penggabungan dari berbagai macam senyawa tunggal, misalnya dinamit, black powder, dan alkohol. Yang ketiga, jenis-jenis peledak. Ledakan merupakan reaksi kimia yang merambat dari satu titik ke titik lain dalam masa bahan peledak tersebut. Berdasarkan kecepatan apat tersebut, bahan peledak dibagi menjadi yang pertama, bahan peledak rendah, yang kedua, bahan peledak tinggi. Klasifikasi xenobiotik berdasarkan sifat kimia dan fisikanya. Itu ada reaktif. Definisi dari reaktif sendiri itu pertama, bahan kimia beracun yang mudah bereaksi dengan air, asam, udara sehingga dapat meledak, terbakar, dan lainnya. Yang kedua tuh bahan yang reaktif terhadap air adalah bahan yang apabila bereaksi dengan air akan mengeluarkan panas dan gas sehingga mudah terbakar. Contohnya itu alkali dan alkali tanah. Yang ketiga itu bahan yang reaktif terhadap asam adalah bahan yang apabila bereaksi dengan asam akan mengeluarkan panas dan gas sehingga mudah terbakar, beracun, dan korosif. Contohnya itu kalium klorat dan kalium perklorat. Yang keempat itu semuanya memerlukan penanganan, transportasi, dan pembuangan yang berbeda karena bahaya yang mungkin timbul akan berbeda.